Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Indo Online, Indonesia merupakan negara yang memiliki beragam suku dan juga bahasa daerah. Nah, bahasa daerah di Indonesia sendiri ini digunakan oleh penuturnya untuk dalam beraktivitas sehari-hari dan juga diimplementasikan dalam berbagai hal. Salah satunya dalam penerjemahan Al-Quran. Nah, tahu nggak sih kalau Kementerian Agama Republik Indonesia ini telah melakukan penerjemahan Al-Quran ke dalam bahasa daerah yang ada di Indonesia. Untuk mengetahui lebih lanjut, ada berapa jumlah bahasa daerah yang telah digunakan untuk menerjemahkan Al-Quran. Nah, kali ini kita akan berbincang dengan Kepala Pusat Litbang Lektur, Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi Kementerian Agama Republik Indonesia, Profesor Dr. Haji Muhammad Isom, dan juga Ketua Tim Kegiatan Penyusunan Penerjemahan Al-Quran ke dalam bahasa daerah Kemenag RI, Ibu Nur Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Litbang Diklat Kementerian Agama, Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama, tepatnya di Pusat Lektur Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi. Salah satu programnya adalah penerjemahan Al-Quran ke dalam bahasa daerah. Nah, apa latar belakang kita melakukan penerjemahan Al-Quran ke dalam bahasa daerah? Nah, latar belakangnya itu yang pertama adalah karena kita menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Di antara pemajuan kebudayaan dan sekaligus pelestarian budaya itu adalah bahasa daerah. Samping ada seni budaya, pengetahuan tradisional, olahraga tradisional, ilmu pengetahuan tradisional. Nah, bahasa daerah itu salah satunya di antara amanah yang ada di dalam undang-undang tersebut. Nah, atas dasar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan, Puslitbang Lektur Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi melakukan penerjemahan Al-Quran ke dalam bahasa daerah yang ada di Nusantara ini, di Indonesia yang kita cintai. Nah, kita sudah melakukan penerjemahan Al-Quran ke dalam bahasa daerah. Sudah ada 26 Al-Quran yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa daerah. Dari Aceh sampai Ambon. Ya, Papua belum. Jadi Aceh sampai Ambon. Jadi untuk di Pulau Sumatera itu hampir semua sudah, minus bahasa Lampung, ya. Untuk di Pulau Jawa sudah ada semuanya, minus bahasa Betawi. Kemudian untuk di Kalimantan sudah semua, bahasa Banjar dan bahasa Dayak. Ya, Dayak ini kan juga banyak variasinya. Kita baru satu dari subsistem dari bahasa Dayak. Kemudian untuk di Sulawesi kita sudah ada bahasa Kaili untuk Sulawesi Tengah, dan juga bahasa Bugis dan bahasa Mandar. Nah, untuk di Maluku sudah ada bahasa Melayu Ambon. Yang di Bali sudah terbit terjemahan Al-Quran dalam bahasa Bali. Untuk yang belum, ada di NTT dan di Papua. Jadi kita terjemahkan ke dalam bahasa daerah ini. Tujuannya adalah kita di samping melakukan pemajuan kebudayaan bahasa daerah yang ada di Indonesia,
sekaligus ingin membumikan Al-Quran ke dalam bumi Nusantara. Al-Quran itu harus diterjemahkan sesuai dengan bahasa setempat, atau kalimun nas ala qadri ukulihim, sampaikan kepada manusia sesuai dengan akal bahasa masyarakat setempat. Jadi ini sudah cocoklah dengan pilar negara, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, bahwa kita ini berbeda-beda, beda bahasa, beda agama, beda suku, ras, dan golongan. Maka kita harus bisa melestarikan Al-Quran ya, yang membumi ke dalam bahasa-bahasa daerah, agar supaya nanti masyarakat daerah bisa memahami Al-Quran, ya, isi Al-Quran dalam bahasa mereka. Ya, mungkin ada sebagian yang susah untuk melakukan bahasa membaca dalam bahasa Indonesia, orang-orang yang mungkin belum melek huruf, tetapi kalau diterjemahkan ke dalam bahasa daerah, dia akan bisa paham. Nah, itu salah satu tujuan kita terjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa daerah. Kita bekerja sama dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota. Jadi kami di Puslitbang Lektur Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi ini melakukan penerjemahan ke dalam bahasa daerah, bekerja sama dengan kampus-kampus UIN, YIN, dan STAIN di berbagai daerah se-Indonesia. Kemudian dibantu juga oleh tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan lembaga pelestarian bahasa daerah di masing-masing daerah. Nah, setelah dilakukan proses penerjemahan, proses verifikasi, proses validasi, sampai kepada proses pencetakan. Nah, kita mencetak, ya, untuk pertama kita cetak 200 eksemplar. Kemudian pemerintah daerah, ya, provinsi maupun kabupaten nanti punya inisiatif untuk mencetak ulang yang lebih banyak lagi. Ya. Jadi sesuai dengan kemampuan atau budget dari pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota, memperbanyak cetakan Al-Quran dan disebarkan ke seluruh sekolah, madrasah, pesantren, masjid-masjid, dan majelis taklim yang ada di daerah masing-masing. Itu proses distribusinya. Nah, kemudian kami juga dari Puslitbang Lektur Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi bekerja sama dengan Lajnah Pentasya Al-Quran mendigitalkan. Nah, mendigitalkan, ya, ini sudah ada sekitar 6 yang sudah kita digitalkan, ya, Al-Quran yang diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu Palembang, Melayu Jambi, bahasa Mandar, bahasa Osing, bahasa Sunda, dan bahasa Banyumas, ya, Banyumasan, ngapak-ngapak. Ini dengan bekerjasama dengan Lajnah Pentasya Al-Quran sudah kita digitalkan ke dalam sistem Android, ya, iOS dan MS Word, dan sudah bisa di-download melalui Play Store. Nah, ini sudah proses digitalisasi sudah selesai dari 6 itu tadi. Nah, tinggal masyarakat yang mau melihat penerjemahan Al-Quran dalam bahasa daerah masing-masing, silakan tinggal download aja di Play Store sesuai dengan daerahnya masing-masing. Tapi kita masih sebatas 6, dari 26 belum. Jadi kalau kita lihat di Indonesia hampir ada 700 lebih bahasa daerah, itu kita punya PR masih banyak. Jadi 700 bahasa daerah se-Indonesia. Tentu kita akan lebih mengedepankan penerjemahan Al-Quran ke dalam bahasa daerah yang jumlah penuturnya lebih banyak, ya, jumlah penuturnya di suatu daerah. Karena di Indonesia kan banyak suku-suku dan bahasanya beda-beda. Nanti kita terjemahkan ke dalam bahasa daerah yang jumlah penuturnya lebih banyak,
atau kita terjemahkan ke dalam bahasa yang bahasa itu hampir punah. Nah, contohnya di Aceh. Di Aceh itu ada terjemahan Al-Quran dalam bahasa Gayo. Nah, itu juga dalam hal untuk pelestarian bahasa Gayo dan sekaligus untuk supaya dipahami oleh masyarakat Gayo Aceh isi Al-Quran yang diterjemahkan dalam bahasa mereka. Nah, itu proses distribusinya, penyebarannya dan sosialisasinya. Insya Allah kita menargetkan tahun depan itu ada 4 bahasa daerah, ya, Al-Quran diterjemahkan ke dalam 4 bahasa daerah, diantaranya bahasa Ternate, bahasa Dayak yang ada di Palangkaraya, kemudian bahasa yang ada di Papua, dan bahasa yang ada di NTT, Nusa Tenggara Timur. Nah, ini kita sudah melakukan penjajakan dan bekerjasama dengan kampus-kampus di sekitar situ untuk menerjemahkan Al-Quran ke dalam 4 bahasa tadi yang saya sebut. Nah, patut diketahui juga bahwa kita tidak hanya menerjemahkan kitab suci Al-Quran saja. Kita akan coba menerjemahkan ke dalam bahasa daerah kitab-kitab agama-agama lain. Ini sudah ada dari agama Konghucu, ya, sudah kita terjemahkan. Kemudian dari Kristen, ya, Injil, kitab suci Injil sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Batak. Dan insya Allah kita lihat nanti pada agama-agama lain juga akan kita terjemahkan ke dalam bahasa, agar supaya Indonesia yang berpancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa tentu harus bisa menghayati agamanya dan harus bisa menghayati kebertuhanannya lewat memahami kitab sucinya masing-masing. Baik pemirsa NU Online, sekarang saya sudah berada di ruang koleksi Al-Quran terjemahan beberapa bahasa daerah di Indonesia. Bisa dilihat di sini ada beberapa Al-Quran terjemahan bahasa daerah-daerah yang ada di Indonesia. Nah, untuk mengulik lebih lanjut mengenai Al-Quran terjemahan bahasa daerah-daerah ini, yuk kita simak penjelasan dari Ibu Nur Rahma, Ketua Tim Kegiatan Penerjemahan Al-Quran ke dalam bahasa daerah Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Rahma, saya Ketua Tim dari Kegiatan Penerjemahan Al-Quran dalam Bahasa Daerah Puslitbang Lektur Hazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia. Hari ini saya akan tunjukkan beberapa produk dari Puslitbang Lektur yang terkait dengan penerjemahan Al-Quran ke dalam bahasa daerah. Kegiatan penerjemahan bahasa daerah ini sudah dilakukan lebih dari 10 tahun dan sampai dengan hari ini sudah ada 26 Al-Quran yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa daerah. 6 diantaranya sudah kita digitalkan dan bisa diakses melalui Android, iOS, dan iPadOS. Dan 6 lagi dalam proses penerbitan. Berikut ini saya perlihatkan kepada Anda semua apa saja dari produk Puslitbang Lektur yang sudah kita terbitkan dari kegiatan penerjemahan Al-Quran ke dalam bahasa daerah. Ini adalah Al-Quran bahasa Sasak, Makassar, Bugis, Kaili, Bali, Aceh, Banjar, Mangondo, dan bahasa Melayu Jambi. Dan hampir sebagian besar Al-Quran yang kita terjemahkan itu adalah yang paling banyak penuturnya dan yang ada potensi kepunahan. Oleh karena itu kita dokumentasikan dalam bentuk penerjemahan ini. Di tangan saya ini ada Al-Quran terjemah bahasa Palembang. Bisa kita lihat Al-Quran bahasa Palembang ini
bahasa yang dipilih adalah bahasa tingkat tinggi. Dan di dalamnya ada pengaruh unsur Jawanya. Misalnya bacaan Ar-Rahmanir-Rahim, sedanten puji piranti Allah Tuhan semesta alam. Ini ada sedikit-sedikit unsur-unsur Jawanya nih. Padahal ini adalah orang Sumatera. Tentu saja penulisan ini tidak lepas dari konteks kesejarahan bagaimana Palembang itu dipengaruhi oleh unsur Jawa dengan kerajaan Sriwijayanya. Begitu. Jadi ketika kita bicara terjemah Al-Quran bahasa daerah, kita bukan hanya bicara tentang Al-Quran, tapi kita bicara sejarah, juga kita bicara tentang kebudayaan. Selanjutnya saya ingin angkat tentang ini Al-Quran bahasa Jambi, Melayu Jambi yang baru saja di launching minggu yang lalu. Nah, bahasa Jambi, Melayu Jambi ini kita lihat, misalnya contoh seperti ini, agak sedikit mirip dengan bahasa Palembang karena Jambi secara geografis dulu adalah pecahan dari Sumatera Selatan ya. Dan bahasa Jambi ini dan secara keseluruhan penerjemah Al-Quran bukan hanya menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa daerah, tetapi kita juga memperhatikan unsur-unsur kemuliaan Al-Quran atau ijazul Quran. Saya ambil contoh ya, misalnya di sini surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, katakanlah Nabi Muhammad, dialah Allah nang maha so. So adalah bahasa Melayu Jambi, artinya satu. Padahal sehari-hari masyarakat Jambi itu menggunakan kata satu adalah seko. Seko itu sejarah bahasanya adalah seekor. Selanjutnya adalah apakah kata-kata seekor itu pantas disandingkan dengan Al-Quran. Oleh karena itu dicari kata yang paling pantas dan ditemukanlah kata so. So itu artinya esa atau satu. Namun problemnya adalah kata so ini tidak familiar dalam masyarakat Jambi. Oleh karena itu penerjemahan ini kita gunakan juga untuk mengedukasi masyarakat tentang bahasa daerah yang sudah lama tidak digunakan oleh masyarakat. Begitu. Ini bahasa Jambi. Saya ambil contoh lagi, misalnya ini adalah bahasa Sunda, bahasa yang paling banyak penuturnya. Bahasa Sunda ini dulu kita kerjasama dengan UIN Bandung. Jika kita lihat misalnya teks-teks di sini, hampir sebagian besar bahasa yang digunakan adalah bahasa Sunda kekinian. Berharap anak-anak kekinian yang sudah tidak jarang lagi menggunakan bahasa Sunda bisa mengerti ini. Jadi bahasa Sunda yang digunakan dalam penerjemahan ini adalah bahasa Sunda kekinian agar anak-anak muda, anak-anak sekarang bisa juga membaca ini. Begitu. Ini bahasa Sunda. Demikian review saya, mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi pemirsa Online penjelasan mengenai Al-Quran terjemahan bahasa daerah-daerah di Indonesia. Saya Indira Pasa, pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.